Hari ini hari Rabu 6 Februari. Hari ini tim kami, hari yang terakhir kami berada di Kampung Rintisan. Hari ini tim akan melakukan tugas penginjilan, akan pergi ke rumah untuk menginjili setiap keluarga yang ada. Di sini ada lebih kurang 16 keluarga. Inilah Kampung Rintisan. Inilah pemandangan Kampung Rintisan. Ini bukan pemujaan, tetapi inilah yang akan dijadikan atap-atap rumah atau dinding rumah. Dan saya berada di halaman Tok Batin, yang yaitu dikenali sebagai ketua kampung di tempat ini. Di sini adalah Pastor Richard dengan Pastor Jos yang akan menginjili Tok Batin. Inilah rumah Tok Batin. Pastor Jos tengah menjelaskan tentang cara menggunakan ini setelah sudah tidak dipakai lagi, boleh ganti dengan yang baru. Ya, masuk lagi. Ini yang baru, contohlah. Ya. Supaya licin dia. Kami sekarang kalau agak-agak dia rasa sudah macam kasar sangat, mengadakan jangan paksa. pengingjilan pribadi. Masuk di Kami dalam. akan Jadi, tim sudah di setiap rumah sudah tak boleh di potong Kampung lagi, Rintisan. tak boleh Sementara pakai dah. kami, Kemudian ganti. saya dan Pak Sajes berada di rumah ketua kampung di tempat ini ataupun Tok Batin. Yang memakai baju hijau panjang itu adalah istri Tok Batin. Yang mengangkat tangan itu istri Tok Batin. Yang memakai topi merah itu adalah Tok Batin. Ini ya seperti mana yang Pastor Jos tengah menjelaskan tentang bedak. Jadi Bedak oleh ini karena ada dia satu saja spesial sedikit. dan masih Tuh, banyak bedak cara dia yang adil dia di sini. ada ubat. Saya bagi dengan ketua kamu lah. Dan kamu tahu bahwa ini sudah ada benda dia. Bila kamu memerlukan, jumpa saya Tok Batin lah. Sebab kalau saya nak bagi nanti ke seseorang tak cukup. Jadi oleh karena ada kamu punya ketua dalam kampung ni, maka saya bagi dengan Tok Batin. Yang memerlukan kamu datang dengan dia saja. Ya. Adil lah macam tu kan? Ya. Tok Batin. Lampu solar. Ini kalau dia pandai habis juga. Ini ada sini, kasih on, dia kasih off dia. Kalau malam dia akan terus menyala. On, dia terus menyala. Tapi ini mungkin 2 jam lah tahan. Buat emergency lah. Pastor tengah menjelaskan tentang lampu solar. Kira nak? Ini kesangkut begitu lah. Sana Lampu emergency saja. yang mendesak sangat lampu dia. Mendesak. Kalau pergi hutan tiba-tiba itu dia ada lampu. Ini kasih masuk pocket. Tarik saja ini. Tarik saja. Bolehlah sampai rumah. Bolehlah sampai rumah. Pada cek kamu guys. Tarik saja. Iyalah. Itu tutupnya. Lampu. Takut dia sini dah. Itulah pemulaan untuk penginjilan. Mereka dalam sesi perkenalan dan sesi
berikan hadiah yang spesial kepada Tok Batin, dan disebabkan oleh agak limited, so mereka menyerahkan segalanya kepada Tok Batin supaya Tok Batin dapat mengagihkan kepada orang-orang kampung mengikut dengan keperluan masing-masing. Perlu Sekarang mendengar kabar baik. Kenapa? Mengapa Pastor kita Jos perlu telah memulakan tahu penginjilan. tentang keselamatan? Dia akan jelaskan kepada kita, dan tolong dengar baik-baik apa yang dia nak cerita, ya. So waktu dia ceritakan di sana itu tidak semua orang ada, ya. Dan mereka ini yang lain tidak semua orang ada. Jadi saya bagi dia peluang bercakap tentang Pastor kenapa Richard akan keselamatan itu perlu. Jadi perlu kita dengar mengungsikan dari kita beliau. Jadi sekarang ini saya bagi tentang penyelamatan kepada kita dengar, ah. Tok Batin dan Begini Tok beberapa Batin, orang di rumah Tok Batin. kita orang-orang asli, kita mesti ada agama juga. Dan kami orang-orang asli dari Sabah dan Sarawak itu sangat prihatin tentang orang-orang asli di Semenanjung, karena kita ini sama, dan kami pun ingin melihat orang-orang asli khususnya suku Batik maju seperti suku Jahut, suku Semai. Mereka sudah maju, dan mereka maju oleh karena yang pertama mereka terima agama Kristen. Nah, agama Kristen bukan bagus semua. Nah, jadi kalau ada agama Kristen datang sini, tanya dulu Kristen apa? Karena sekarang ini banyak macam-macam. agama Kristen yang sesat, yang tidak benar. Ya. Nah, kami ini orang Kristen, nama dia SIB. SIB maksudnya Sidang Injil Borneo, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pertama dilahirkan di dunia karena dia mengasihi manusia, karena manusia ini berdosa, semua berdosa manusia ini, dan tidak ada keselamatan. Jadi Allah turun ke dunia, dia jadi manusia, dia dilahirkan. Nah, kalau jadi manusia itu mesti dilahirkan, kan? Kalau manusia yang tidak dilahirkan itu bukan manusia. Allah jadi manusia, dilahirkan, tapi waktu Allah itu berada di dunia sebagai manusia, 30 tahun kemudian dia disalibkan oleh karena dia mau menanggung dosa-dosa manusia, supaya manusia ciptaan Allah, kita ini semua ini diciptakan oleh Allah. Ya. Kita bukan datang dari batu, kita bukan datang dari sungai. Manusia lah yang diciptakan oleh Tuhan. Pernah dengar Allah ini mencipta manusia melalui tanah? Dia bentuk manusia, dia lukis, dia ukir manusia ini dari tanah. Kemudian selepas dia Inilah lihat sisi manusia penginjilan ini dia. sudah elok, Pastor kemudian dia bagi menceritakan tentang ukiran itu manusia mana itu Allah dilahirkan dengan nafas. dan bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita ini dulu tanah saja, belum ada nafas, tapi Tuhan dia beri kita nafas sehingga kita boleh bernafas. Dan nafas kita ini dia bukan selama-lamanya, Pak Cik.
Dia ada temponya. Kalau Tuhan izinkan, umur kita ada yang 80, ada yang kurang 80, ada yang sampai 100. Kemudian selepas itu Tuhan ambil balik. Kadang-kadang kita melihat orang sakit. Kalau orang itu sakit betul-betul sengsara, nah, Tuhan dia akan ambil. Dia tidak mau kita sengsara. Nah itulah Tuhan jadi manusia, dia mati menanggung dosa-dosa kita. Karena dia tahu manusia ini buat jahat. Tidak ada manusia yang bagus. Tidak. Itu kita mengaku semua itu. Saya pun tidak bagus. Nah, saya pun juga manusia tidak bagus. Ya. Dan Alkitab kami, Alkitab Kristen mengatakan, ajaran Kristen mengatakan semua akan masuk neraka, hukuman. Tapi ada satu cara. Tuhan Yesus Tuhan yang jadi manusia itu, yang akhirnya dinamakan Tuhan Yesus, itu disalibkan. Sebaik dia disalibkan dan mati, dosa-dosa manusia ini sudah ditanggung semua. Dan apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia walaupun dia mati pada mulanya, tapi pada hari ketiga dia dalam kubur 3 hari. Selepas 3 hari dia bangkit semula. Hidup balik. Dia hidup balik. Kemudian dia bersama-sama dengan manusia 40 hari lagi. Selepas 40 hari dia pergi surga. Balik ke surga. Nah, dia akan datang kembali pada kedua kalinya. Setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tapi diangkat bersama-sama dengan dia. Ada yang barangkali waktu Tuhan Yesus itu datang kembali ke dunia, ada di antara orang-orang percaya itu sudah meninggal. Tapi apabila dia sudah kembali, dia hidup semula. Ada yang belum meninggal. Yang belum meninggal itu dia angkat bersama-sama. Tidak mati lagi. Tidak mati lagi, diangkat bersama-sama. Jadi itulah tobatin, itulah yang dipanggil dalam agama Kristen ini kabar baik. Kabar baik daripada Tuhan untuk manusia. Jadi manusia seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus. Allah maksud dia, tapi menjadi manusia dinamakan Tuhan Yesus.